di dunia kita bahagia dengan amal soleh. Meninggal husnul khotimah kalau sedang beramal soleh. Di kubur kita ditemani oleh amal soleh. Kita masuk surga karena salah. Nggak boleh gitu menyebutnya ya, karena tidak penyayang. Salah. Kita masuk surga bukan karena amal soleh, tapi karena rahmat Allah. Jadi kita beramal soleh itu supaya mendapat rahmat Allah. Kalau mengandalkan amal soleh, kira-kira sampai tidak ke surga? Ada yang ibadah, saya lupa berapa puluh tahun, masukkan dia ke surga dengan rahmatku. Lalu orang ini protes karena dia ibadah terus. Ya Allah, mengapa saya dimasukkan ke surga dengan rahmatmu, padahal saya terus menerus ibadah? Kalau begitu timbang. Maka ibadah yang seumur hidup itu ditimbang, tidak bisa mengimbangi sebelah mata saja karunia dari Allah. Makanya kita beramal soleh itu supaya mendapat rahmat Allah. Jelas? Perlu tidak kita dipuji orang? Kurang tegas jawabannya, saya bantu ya. Perlu tidak kita sibuk pengen dipuji orang? Tidak. Ya bagus ya, supaya ada teman. Perlukah kita ingin dikagumi orang? Tidak. Puas saya. Perlukah kita dikasih uang? Nah, saya dosa karena menjebak. Astagfirullah. Perlu oleh Allah. Ya. Jadi mulai sekarang, bagaimana caranya supaya kita disukai Allah? Yang pertama adalah memutuskan harapan dari makhluk sebagai niat kita. Ini penting. Karena Allah tidak suka kepada orang yang tidak ikhlas. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadahku, nusuk itu kurban. Sesungguhnya sholatku, kurbanku, ibadahku, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Engkau ya Allah. Ini yang paling pertama kalau kita ingin disayang Allah. Luruskan niat sebelum melakukan apapun. Ya Allah, pas bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, saya berniat menjadikan apapun yang saya lakukan sepanjang waktu yang tersisa ini hanya mencari ridho-Mu ya Allah. Coba ke kamar mandi, perlu pakai niat tidak? Perlu. Saya bersihkan tubuh ini ya Allah, tubuh amanah-Mu ini, agar bersih, agar bisa manfaat. Makan, ya Rabb, saya berniat makan. Semoga memakan rezeki-Mu ini bisa menguatkan saya untuk mengabdi kepadamu. Kira-kira rewel tidak waktu makan? Terlalu asin, yang gini lagi. Si rewel. Kurang benar niat. Mau berpakaian, ya Allah, saya tutup aurat ini semata-mata karena Engkau. Jadikan penutup aurat ini menjadi amal soleh. Perlu tidak? Pakai? Belum selesai nanya. Perlu lagi. Ya udah terserah. Perlukah kita jadi centil? Ibu mau ke majelis taklim pakai mahkota? Kira-kira mau apa? Pakailah pakaian yang disukai Allah. Nggak usah sibuk dengan mode.
yang membuat Allah tidak suka. Jelas? Jangan terlalu sibuk dengan mode, aduh ini seragam pengajian nggak ada, ada juga taplak meja, sama-sama nutup aurat. Kenapa? Maaf yang pakai taplak, saya mohon maaf ya, nggak usah. Salah. Jadi jangan ada urusan pakaian jadi ribet, jadi emosi. Ini kenapa ini setrikaannya kurang lurus? Udahlah, yang penting nutup aurat. Betul? Mau makan terlalu asin, terlalu pedas, jumlahnya dikit atau keburu dimakan, udah beres. Kita niat makan itu ibadah kok. Bukan rewel dengan bumbu, bukan rewel dengan rasa. Nggak ada tuh bertengkar mau makan. Kalau diniatkan makan itu ibadah. Tidak ada tuh bertengkar masalah pakaian, sepatu, kaos kaki, kerudung, jepit, bros, jarum pentul. Masa gara-gara jarum pentul bertengkar? Hah? Jarum pentul nggak ada jepitan jemuran. Alhamdulillah saya nggak pernah pakai jepitan jemuran. Bapak sabuk nggak ada, nggak usah marah-marah. Rapia juga beres ya. Buat lebih simpel, kalau diniatkan ibadah nggak ribet, diniatkan karena nafsu yang membuat ribet. Percayalah Bu, Pak, kita itu ribet karena bukan nyari ridho Allah, tapi karena memuaskan nafsu. Betul? Mau ngantar anak sekolah, luruskan niat, ya Allah, anak titipanmu, saya mengantarkan mencari ilmu, semoga engkau ridho. Mau ngobrol, ya Allah, saya mau ngobrol dengan keluarga, engkau maha mendengar, jadikan setiap ucapan ini jadi amal soleh, semoga engkau ridho. Mau bekerja, ya Rob, saya mau bekerja, menjemput rezeki darimu, semoga engkau ridho. Tuntun agar yang saya lakukan benar, halal, barokah. Mungkin korupsi? Kau luruskan niat hadirin. Saya sudah berbuat baik sama suami saya, udah dandan, udah harum, malah kata suami disebut kesemek. Bagaimana? Udah, kita akan nyari ridho Allah, benar? Tidak semua orang akan cocok, tidak semua orang akan menghargai kita, tidak semua orang akan membalas budi baik. Bukan urusan kita sama sekali. Urusan kita yang kita lakukan jadi amal soleh. Jelas tidak ya? Syarat amal soleh itu niatnya ikhlas. Amal soleh mendatangkan rahmat. Rahmat itu datang kalau kita beramal soleh. Kuncinya ikhlas. Makanya tidak bisa dapat rahmat Allah orang yang tidak pernah memeriksa niatnya supaya ikhlas. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.